teman-teman semua. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang ada di Malang ini. Salah satunya kami mengunjungi di toko buku Wilis yang ada di Kota Malang, dekatnya Ijen. Kami di sini bersama dengan Bapak siapa Pak namanya? Nama saya Pak Aan. Pak Aan sebagai narasumber kita pada wawancara kali ini. Di Jawa itu ada namanya pantangan gitu kan. Ya, banyak sekali. Nah, ya itu. Terkait tentang pantangan sendiri itu menurut Bapak bagaimana nih? Pantangan Ya itu? mungkin cara pandang saya ketika masih kecil dan setelah saya berkeluarga itu berbeda gitu loh tentang pantangan. Ya. Sewaktu kecil kalau ada pantangan itu kita istilahnya harus kayak takut gitu loh, Bob. Ngelanggar itu. Kalau ngelanggar itu atau menentang itu misalnya contoh ya pergi bertiga tadi. Ya. Itu setiap pergi tuh dihitung sih. Waktu sih gak iso kan gak mudah nggak lengkap genap itu Ya. nggak berangkat kita. Pernah saya 3 orang mau ke Gunung Semeru. Mendaki itu Pak? Iya dari Madiun. Kok Gunung Semeru? Gunung apa? Arjuna. Arjuna. Lah begitu mendengar soal itu kan, Ya. akhirnya yang 1 orang membatalkan diri, tinggal 2 orang. Biar genap. Iya. Oh berangkat berarti bertiga ya Pak? Rencana bertiga, gara-gara pantangan itu kita 1 orang merelakan diri untuk nggak jadi berangkat gitu. Iya. Dan banyak lagi yang kayak gitu. Nah setelah berkeluarga, sebenarnya seperti itu ada nilainya, Pak. Jadi jangan kita hanya terpaku pada pantangannya. Misalnya ya, jangan ganjil. Ya. Tapi yang genap. Contoh ya, 3 orang dengan 4 orang. Nek misalnya ono konflik atau ono rebutan gitu kan. Kalau 2 orang kan bisa berbagi 2 Iya. sama 2. Ya. Tapi kalau 3 mesti ono siji sing mbok ngalah mbok di gua ngono lho. Ya. Nah, nilainya begitu. Nilainya adalah bahwa ya kita itu jangan sampai istilahnya tego-tegoan gitu loh. Nek koncone ono sing mengalami misalnya duit entek gak mangan atau nah kita berbagi gitu loh, aja rebutan gitu. Nah rebutan itu lebih mungkin terjadi kalau ganjil memang mesti anak yang dikorban gitu. Nah gak genap itu salah satu nilainya. Jadi bukan pada masalah dilarang 3 atau 5-nya, tapi agar kita kompak gitu, harmoni gitu. Berarti lebih ke nilainya. Nah, saya melihat banyaknya pantangan yang tidak dipahami orang nilainya atau terlambat memahami nilainya. Yang dipahami hanya pantangannya. Misalnya makan di cewek makan di pintu Di depan pintu. Itu ngalangi rezeki. Yuk, sebenarnya kalau nilainya kita tangkap, pintu itu kan bukan hanya pintu rumah loh. Segala yang masuk itu HP aja masuk ada PIN-nya. Ya. Istilahnya ada password-nya, ada itunya, email atau ini. Lah, kalau makan nggak makan sebenarnya. Kalau ngejar di depan PIN itu ya PIN-nya kejigal. Istilahnya gak bisa mlebu gitu loh. Rezeki ya ora iso nilainya itu menurut saya. Jadi janganlah akses rezeki itu ditutup. Entah itu secara fisik, yaitu makan di jalan, makan di depan pintu atau misalnya gini ya, misalnya Mbak 2 ini karyawan saya ya, misalnya, terus Mbak berdua ngobrol di depan toko ini, orangnya nggak berani loh, lihat tadi dia masnya kan, terus itu pelanggan saya sebenarnya, monggo mas, enggak, dia tahu bahwa ya wawancara sih, nanti saya kalau sudah longgar aja ke sana gitu, nah itu kalau pelanggan, nah kalau pengunjung kan wah orang jadi tapi ada uang ditutup ya lama gitu kasih doa sok nah akhirnya kan sok-sokin kapan gitu dan rezeki itu enggak terrealisir. Hari itu harusnya beli 3 buku, saya yang jual mungkin dapat 100.000 atau enggak jadi gitu. Jadi itu ke hal-hal lain bisa kita proyeksikan
entah itu rumah itu atau warung atau toko atau apa namanya punya warung aja, misalnya warung makan ya. Kalau di depannya ada truk yang parkirnya keliru, mesti ngamuk-ngamuk. Iya. Iya. Itu contoh. Jadi ya apa? Itu pun juga kurang mendapat perhatian orang-orang. Orang itu cenderung yang penting seneng. Yang penting dirinya seneng maksudnya. Enggak peduli orang lain, tertutup apa misalnya aku sebelahku tetanggoku maksudku jalannya tak cegat, gak peduli dia nggak dapat akses. Ya masa mlebu metu omahe dia harus berjalan sempit gitu kan. Iya. Ya itu kan karena apa ya? Penting aku nyaman gitu. Ya nggak bisa gitu. Ya entah itu dalam pengertian kita itu adalah makhluk sosial atau apapun lah. Agama pun menyarankan kan kita mempermudah orang lain. Gitu loh. Bukan mempersulit gitu. Nah nilai-nilai seperti itu. Semua pantangan itu ada nilainya. Cuma kita mau nggak? Dan nilai itu bukan mistik. Nilai itu ilmiah. Ilmiah itu berarti bisa diteliti, bisa dibuktikan. Bukan simsalabim gitu loh, Pak. Itu seperti iya, seperti apa? Jangan makan di depan pintu. Itu kan nganu apa? Ini harus menurut saya. Di sekolahan, di mana lagi ya? Di sawah, kebun, segala macam lah. Kerja pabrik, kantor. Sebenarnya pantangan seperti itu apa? Relevan gitu. Enggak hanya berlaku di rumah sendiri atau di desa sendiri gitu. Kita bawa kemana-mana berlaku, ke luar negeri pun berlaku. Orang Tulungagung, lunga ning Taiwan, nilai-nilai yang dia bawa dari Tulungagung itu bukan hanya berlaku di Tulungagung gitu. Misalnya dibawa sampai orang Kediri, sampai kan karena nilai-nilai yang seperti itu bisa dibawa ke negara misalnya jadi apa diaspora atau apa gitu. Kalau pantangan yang dari dulu sampai sekarang kayak tetap dipercayai, kalau itu tidak boleh itu yang seperti apa? Ya mungkin seperti itu tadi pun masih dipercayai. Sampai sekarang Perginya genap, jangan ganjil, terus dilarang makan di depan pintu, maghrib harus di dalam rumah, terus apa sih? Nyapu. Menurut saya secara jumlah pantangan-pantangan yang banyak itu masih cukup banyak yang berlaku. Sedikit yang sudah ditinggalkan. Bukan nggak ada tapi sedikit. Jadi masih banyak dipercayai oleh masyarakat. Diturunkan ke anak-anaknya, cucunya atau itu. Terus ini Pak, menurut panjenengan bagaimana sih pandangan generasi muda, generasi kayak sekarang ini terhadap pantangan-pantangan tradisional itu? Nah itu ya mungkin yang berbeda ya, generasi dulu apapun namanya, mau generasi apa, mau X atau apa, Z atau apa sekarang ya. Tapi saya mungkin mempermudahnya menjadi, merampingkannya menjadi generasi hari ini sama generasi dahulu gitu. Karena dahulu itu misalnya zaman saya ya, dengan generasi sekarang. Anak sekarang itu kalau bahasa anunya pragmatis, instan, bukan cepat gitu. Serba instan. Iya. Harus Harus tersedia cepat, depan mata. Ya. Jadi apa misalnya? Tadi pernah apa? Melihat generasi sekarang generasi ya. muda Nah, sekarang. kalau generasi saya dulu istilahnya semua dipertimbangkan. Jadi lama sekali dan ribet memang. Mempertimbangkan ini budayanya gimana, tata keramanya gimana, agama gimana. Sekarang sikat gitu. Gitu loh. Dalam segala hal itu. Sekarang nyontek itu menurut saya, zaman saya katakanlah nyontek ya. Zaman saya itu bukan hanya tabu tapi benar-benar apa ya? Saya ini nyontek itu biasa. Bukan apa? Bukan sesuatu yang bejat, tabu atau kriminal bahkan gitu. Bahkan seperti joki apa? SBM MPWTN zaman saya dahulu. UN itu nggak ada ya Pak ya? Oh itu joki berarti udah dari dulu ada tapi nggak seperti sekarang malah bisnis kan nih. Bisnis sekarang kayak dinormalisasikan gitu Pak. Atau contoh lain ya misalnya ngemis. Zaman saya ngemis yang ngemis.
Sekarang mesti koordinir ya. Jadi sore itu orang dikai lipstick, dikai getih-getih ngono diduki nang kene, duduk nang kene engko sore dijemputi meneh ngono. Ning setor ngono. Berarti bisnis, Mbak. Ngemis maupun joki tadi. Ini Pak, kan zaman kan semakin kayak tambah modern ya kan, Ya, semakin tahun ya. semakin terus itu kaitannya sama pantangan itu apakah tetap relevan di zaman yang semakin modern sekarang? Sebenarnya bukan pada pantangannya, Mbak. Nilainya relevan. Nilainya tetap relevan. Karena nanti bisa berubah. Misalnya, ya kayaknya juga nggak mungkin ya. Suatu saat nanti nggak ada rumah. Ya. Orang tinggalnya di apa kayak kapsul atau apa gitu. Iya. Nah, terus pantangannya dilarang makan di depan rumah. Lah terus dia nggak ada rumahnya. Iya. Ya berarti Betul, pantangannya kan nggak berlaku apa fisiknya nggak berlaku gitu. Iya. Tapi nilainya kan tetap. Tetap. Bawa kapsul, bawa rumah. Itu kalau sampean apa ambil nilainya itu sama dengan dilarang makan di depan kapsul sama di depan pintu gitu. Cuma ya kan kalau film itu banyak yang mempertontonkan itu. Misalnya apa? Dulu zaman saya ada film judulnya Mad Max. Ada Star Wars, ada macam-macam. Yang mana ada Wall E. Wall E apa Wall E? Yang ini loh, yang Mad Max itu pada abad 24 atau berapa itu nggak ada lagi tumbuhan. Nggak ada lagi tanah. Semua ganti. Semua air. Jadi orang kemana-mana naik speedboat, naik sampan, naik anu. Dan orang berebut apa sumber daya itu tanah atau tanaman gitu ya. Tapi udah langka itu ketemu sayuran gitu bunuh-bunuhan gitu. Tapi itu film. Tapi itu bisa terjadi kan? Iya, Iya. bisa terjadi. Iya. Istilahnya film apa? Futuristik ya. Atau yang Wall itu sebenarnya hampir sama. Apa? Suatu waktu nanti manusia itu sudah apa banyak berteman dengan robot. Iya. Ya. Jadi bukan lagi harus mencari teman sesama manusia gitu. Apa baik gitu. Nah, robot-robot ini ya baik untuk teman, untuk curhat, untuk sahabat, untuk segala macam lah keamanan. Makanya pada masa itu lebih gampang gitu nyari robot daripada nyari manusia. Nah, akhirnya dia jatuh cinta sama apa robotnya itu. Nah, sebenarnya itu kan bisa terjadi. Iya. Walaupun ini hayalan dalam sebuah film. Karena misalnya film yang dulu hayalan sekarang bisa dikatakan ada kejadiannya itu apa? Ya termasuk itu tadi apa? Robot itu. Sekarang kan Banyak sudah sekarang banyak ya. robot-robot iya, Pak. Aku aja di medsos itu, wah ini cewek kok cantik gitu kan. Ternyata cuman buka wajahnya buka itu jadi apa kabel-kabel gitu. Robot gitu. Nggak tahu Cina atau mana itu ya. Ya sekarang sudah seperti itu. Terus ini Pak lagi bagaimana peran orang tua dalam meneruskan pantangan-pantangan tadi yang ada di Jawa itu untuk Ya. kepada anak-anaknya. Sebenarnya ya itu tadi Mbak yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalipun atau orang tuanya itu adalah nilainya. Pandangannya bisa berubah atau bisa berganti fisik. Tapi nilainya kan nggak berubah. Jadi jangan hanya mendaki gunung. Tapi nggak tahu ya kalau tahun 2024 itu semua gunung hancur gitu. Rata dengan rata, jadi nggak ada pendaki gunung. Nggak ada pendaki. Jadi kamu nggak mau pergi bertiga gitu kan. Nggak, tetap intinya mau naik gunung mau nggak naik gunung tapi pergi itu sebaiknya genap. Berarti nilainya adalah soal itu apa agar kita tetap harmoni, kompak gitu, nggak berebut. Dan berebut itu lebih mungkin terjadi kalau kita ganjil. Ini Pak terakhir, pesan Bapaknya terhadap anak muda sekarang terkait tradisi pantangan-pantangan yang ada di zaman dahulu. Ya.
Secara contoh nyata menurut saya seperti orang Jepang. Orang Jepang itu mikul dulu minjem jero ya istilahnya. Jadi teknologi ekonominya intelektualnya tinggi tapi tetap menjaga budaya misalnya gitu. Termasuk misalnya yang sering kita lihat di media sosial itu nggak anak, nggak orang tua, nggak dewasa kalau nyebrang jalan misalnya orang-orang berhenti, mobil-mobil berhenti ya karena dia mau lewat, terus setelah lewat dia ngandru membungkuk itu Ya, membungkuk. dan itu lama itu, bukan lama ya, mungkin berapa menit, 1 menit mungkin, dan artinya dia melakukan itu menghormati, respect gitu. Ya, berterima kasih. Ya, gitu dan ya. pakai soul, pakai jiwa, enggak hanya kayak menggugurkan kewajiban gitu, formalitas atau apa. Di kita menurutku lebih banyak formalitas sekarang, Mbak. Atau menggugurkan kewajiban. Nah, yang penting karo wong tua iki ya salaman. Ning setelah salaman ngamprengi buri. Kalau di Jepang enggak akan ngamprengi wong tuane atau apa. Nah, saya enggak tahu lagi akarnya di mana, tapi kalau itu di soal cara memahami adalah ayo jadi apapun kita, mengejar apapun kita, entah itu teknologi, entah itu karir, entah itu olahraga, entah itu pendidikan tapi tradisi itu tetap dijaga gitu. Karena bukan gempuran tapi nanti pergaulan antar manusia itu udah makin intensif. Pesan Bapak terhadap Ya itu sekarang ini. yang jelas utamakan personality tadi, kepribadian. Sudah itu nggak usah dongak ke atas ke bawah, itu jangan. Jadi itu tadi pemaparan dari Bapak Aan Ya. terkait pantangan-pantangan yang ada di Jawa. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk kami wawancarai. Ya jangan sungkan-sungkan lah Mbak. Yes. Terima kasih Pak. Siap. Teman-teman Jangan- jangan lupa juga mampir ke toko buku Pak Aan. Namanya apa Pak? Tokonya? Sibuk main buku. Sibuk Pojok. main buku di pojok. Pojok dalam, di Bilis. catnya satu-satunya yang ungu. Oke, yang catnya warna ungu di pojok. Oke. Bye guys.